Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fasa Syuhada dari kelas B Indralaya, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik, Ibu Aulia Utami Putri, SIP, MSI. Kali ini saya akan menjelaskan inovasi berupa program atau aplikasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Jadi, inovasi program dan aplikasi pemerintah Indonesia mengenai akuntabilitas sektor publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas sektor publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan keuangan publik, termasuk anggaran, keuangan, dan aset publik. Hal ini mencakup proses penganggaran, pelaporan keuangan, pengawasan, dan audit keuangan oleh lembaga audit independen. Akuntabilitas sektor publik juga berperan dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa inovasi program dan aplikasi pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sektor publik. Yang pertama itu ada SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset Negara. Jadi, SIMAN ini merupakan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. SIMAN ini merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola dan memantau pengelolaan keuangan dan aset negara secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk memonitor pengelolaan anggaran dan aset negara secara efektif dan efisien. SIMAN ini memiliki beberapa fitur dan fungsi. Antara lain yang pertama itu pengelolaan anggaran. SIMAN membantu pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan keuangan negara. Program ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan memonitor pengeluaran dan pendapatan negara secara real-time, sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran. Yang kedua ada manajemen aset. Jadi, SIMAN ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor, mengelola, dan merawat aset negara seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Program ini memungkinkan pemerintah untuk membuat daftar aset, mengidentifikasi aset yang rusak atau hilang, dan melakukan pemeliharaan rutin. Yang ketiga itu ada pelaporan keuangan. Jadi, SIMAN ini menyajikan informasi keuangan negara dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Program ini memungkinkan pemerintah untuk membuat laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan bulanan. Laporan-laporan ini digunakan untuk memonitor kinerja keuangan negara dan membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang keempat, ada audit internal. Jadi, SIMAN ini dilengkapi dengan fitur audit internal yang memungkinkan pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem keuangan dan aset negara. Audit internal membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja keuangan negara. Jadi, dengan adanya SIMAN ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Selain itu, SIMAN juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset negara. Dan yang kedua itu ada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau ISAKIP. Jadi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat dengan ISAKIP adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan utama ISAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Aplikasi ISAKIP dirancang dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan kinerja instansi pemerintah dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Melalui ISAKIP, instansi pemerintah dapat memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara real-time dan dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi.
Adapun di sini langkah-langkah dalam penggunaan e-Sakip adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, perencanaan kinerja. Jadi, instansi pemerintah menetapkan tujuan dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Jadi, instansi pemerintah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Data kinerja ini akan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi e-Sakip. Yang ketiga itu ada evaluasi kinerja. Jadi, instansi pemerintah melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dan yang keempat ada pelaporan kinerja. Jadi, hasil evaluasi kinerja disajikan dalam bentuk laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik melalui portal e-Sakip. Jadi, dalam penggunaan e-Sakip, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, serta mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Aplikasi e-Sakip juga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Jadi, dengan adanya inovasi program pemerintah dan aplikasi yang dibuat pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan di Indonesia, serta memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.